Dari pertama adalah mengejar extra fooding, yang kedua bisa ke arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Arumastuti. Beliau berkomentar di video dengan judul Morai Batu Ngejar Musuh di Gantangan. Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau tanya, kalau Morai ngejar lawan mangap, gak mau bunyi saat digantang, tapi di bawah on player. Oke ya. Terima kasih dahulu untuk omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi kondisi untuk burung omnya ini ketika sebelum dinaikkan itu terlihat on ya. Itu dia mau kerja gitu ya. Berarti dia itu ya terlihat burung ini itu ngeplay, kemudian mungkin burung ini mau bunyi dan mengeluarkan irama lagu. Nah, kenapa setelah di atas kok dia itu terlihat cuman mangap, kemudian ngejar dan nggak bau bunyi? Nah, oke ya. Jadi untuk kondisi burung murai batu ketika di bawah itu dia terlihat on, kemudian di atas kok dia nggak mau bunyi. Nah, ini indikasinya adalah ketika dia itu di bawah itu entah birahinya, entah emosinya ya, itu enggak seberapa tinggi, naiknya itu enggak seberapa tinggi ketika dinaikkan ketemu lawan gitu ya. Ya karena itu beda gitu ya. Dan itu juga tentunya adalah penyebabnya yang berbeda ya. Otomatis ketika dia itu ketemu lawan di atas ya, kalau entah birahinya ataupun emosinya itu tidak terkontrol ataupun naiknya itu terlalu ekstrim, ya seperti itu. Dia akan mangap, kemudian dia itu nggak bunyi, kemudian ngejar lawan. Ya karena apa? Ya dia di situ ketemu musuh gitu ya. Jadi kondisi untuk fighternya di bawah dan di atas ini lebih ekstrim yang di atas. Nah, gimana agar burung ini mau bunyi di atas ya? Jadi ini bisa diartikan bahwa mungkin ada pencolokan ya. Ada pencolokan yang tidak sesuai, entah itu ulet Hongkong ya, entah itu jangkrik ya. Dari dua extra fooding ini bisa mengakibatkan ya emosinya ataupun metabolisme tubuh ini itu akan naik, yang mengakibatkan adalah suhu tubuhnya itu naik. Jadi ketika dia itu ketemu musuh ya, emosinya semakin tinggi ya, ibarat detak jantungnya itu semakin tinggi, otomatis ketika diberikan extra fooding yang terlalu banyak itu akan menaikkan metabolisme tubuh ini dan kemudian mangap. Karena mangap adalah usaha tubuh ini ya, tubuh burung murai batu itu untuk membuang suhu tubuh ya. Jadi untuk solusinya bagaimana ya? Untuk burung ini bisa ya dikurangi untuk pencolokannya ya Om ya. Mungkin diberikan jor-joran extra fooding ketika sebelum naik itu diberikan ulet Hongkong. Itu mungkin 10 ataupun 5 ataupun jangkrik 10 atau 5. Nah ini bisa kita kurangi. Itu untuk opsi yang pertama. Kemudian untuk pencolokannya sendiri kita mundurkan Om ya. Nah mundurnya bagaimana ya? Kita ingat dahulu untuk mencolokannya itu berapa menit sebelum naik. Nah oke ya. Seumpamanya untuk kita pencolokannya itu 10 ataupun 15 menit sebelum naik ya. Kok dinaikkan dengan burung murai batu tersebut itu terlihat dia itu mangap, kemudian cuman dia ngejar lawan gitu ya, nggak bunyi gitu ya. Nah oke lah, kita berikan pencolokan, kita majukan yang tadinya itu 15 menit kita bisa majukan menjadi 20 ataupun 30 menit ya Om ya. Kita awalkan lagi mencolokannya.
Nah, ini bisa juga dengan diberikan pencolokannya itu dari rumah ya. Kita sesuaikan masing-masing ya Om ya, karena ada yang peserta itu jauh dari rumah gitu ya, jaraknya itu jauh. Makanya beliau itu memberikan pencolokan itu di lapangan. Tetapi ada pula yang peserta itu jarak dengan gantangan itu dekat. Nah, itu diberikan pencolokannya itu terlalu mepet. Itu bisa gitu ya. Jadi untuk solusinya tentunya kita mainkan timing yang tepat Om ya. Gimana sih timing yang tepat ya? Tentunya disesuaikan dengan kondisi burungnya kita sama masing-masing. Semuanya nggak sama gitu ya Om ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Ahmad Wahyuni. Beliau berkomentar di video dengan judul "Murai batu hanya ngeriwik agar ngeplong". Pertanyaan beliau seperti ini, saya punya burung murai pastol, udah dirawat hariannya ekstra puding yang sehari 7 pagi 7 sore. Bunyinya cuman ngeriwik terus, nggak ngeplong. Pas di gantangan itu nggak mau bunyi, cuma emosi doang. Yang ada nggak mau ngeluarin suaranya gitu. Tolong Om sarannya, terima kasih. Oke ya, untuk Omnya terima kasih sudah mau mampir dan sudah mau berkomentar, terima kasih. Jadi untuk burung Omnya ini usianya adalah pastol. Di situ untuk pemberian jangkriknya itu 7 pagi 7 sore. Dia itu di harian itu jarang sekali untuk ngeplong, cuman ngeriwe saja gitu ya. Dan ketika digantangan itu nggak mau bunyi, cuman emosi doang. Nah, nggak mau ngeluarin suaranya gitu Om. Nah, oke ya. Jadi untuk analisa Omnya ini cuman emosi doang. Yang mungkin burung ini mungkin cuman terlihat nyerang gitu ya Om ya. Ya, ataupun dia cuman pasang badan seperti itu Om. Gimana? Ya, oke ya. Jadi untuk burung murai batu yang pastol itu ketika digantangkan itu memang memiliki beberapa karakter. Ada yang mau langsung bunyi ya, dalam arti mungkin burung ini digantangkan satu kali, baru satu kali itu mau narung itu ada. Tetapi ada pula burung murai batu yang pastol itu ketika digantangkan sudah beberapa kali itu gak mau bunyi ya. Ya, solusinya bagaimana ya? Kita bisa jajaki dulu untuk burung murai batu pastol kita itu ya. Kita bawa tentunya ke gantangan, ke latberan aja dulu, jangan ke event latpres ataupun cup ya. Itu boleh lah ya 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali. Pokoknya jangan sering-sering ya Om ya, karena kita itu cuman untuk menjajaki seberapa tinggi mentalnya. Kemudian untuk menguji agar burung ini bisa menyesuaikan, jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan gantangan ya. Memang untuk pastol itu ya kita itu ada di fase pengenalan ya, pengenalan terhadap atmosfer di gantangan ya. Jangan cuman untuk burung kita itu kita cari masalah ketika di track di rumah ya. Jangan, karena murai batu kita itu ya fungsinya kan untuk kita bawa ke latberan untuk gantangan ya. Jadi untuk saran saya, murai batu yang akan dibawa ke gantangan ataupun fungsi utama adalah untuk gacuan kita ya, kita harus bawa ke gantangan. Semua permasalahan, semua apapun rawatan yang harus kita perbaiki itu adalah patokannya di gantangan ya. Jadi untuk burung Omnya ini memang di harian itu terlihat cuman ngiri dan gak ngeplong gitu ya. Nah ternyata pas digantangkan itu ya, itu gak mau bunyi, cuman emosinya aja yang keluar. Nah oke, jadi bisa dibuat untuk burung Omnya ini mungkin perlu fighter dulu di rumah ya. Dengan cara apa ya, kita cari dari beberapa poin tentunya. Dari pertama adalah mengejor ekstra puding, yang kedua bisa ke arah pemandian, yang ketiga bisa ke arah penjemuran. Dari 3 poin ini pasti akan ketemu Om.
di mana titik gacornya, di mana titik fighternya ketika di rumah, gitu ya. Kenapa harus kita cari titik gacornya? Karena untuk burung ini ketika ngeriwik cuman ngeriwik di rumah itu ya di gantangan nggak mau bunyi juga gitu ya. Jadi wajar. Saya bilangnya cari saja titik gacornya gitu ya. Nah, kalau kita sabar, ibaratnya poin pertama kita itu fokus ke pengejoran extra fooding, kita cari dalam 1 minggu. Untuk perawatan pemandian, penjemuran, sauna ataupun pengembaran kalau diberikan itu jangan dirubah. Kita cuman fokusnya rubah di pengejoran dahulu. Pengejoran extra fooding tentunya ya, mungkin jangkrik, mungkin itu kroto. Nah, setelah kita rawat 1 minggu itu bagaimana nantinya reaksinya di lapangan. Oke ya. Oh ternyata masih ini om di harian itu nggak gacor gitu ya. Kemudian di gantangan itu juga nggak mau bunyi. Oke, kita naikkan ataupun kita rubah untuk poin kedua, yaitu di mandi ya. Bagaimana rawatannya ya, kita kombinasikan antara mandi dan istirahat. Misalkan untuk burung ini yang biasanya itu mandinya itu 2 kali dalam 1 minggu ya, kita naikkan menjadi 3 ataupun 4 kali dalam 1 minggu. Kemudian untuk perawatan lainnya seperti penjemuran, extra fooding itu kita jangan rubah di situ karena kita fokusnya di pemandian. Nah setelah 1 minggu dirawat gimana hasilnya nanti di gantangan. Oke om, 1 minggu saya bawa ke Latberan juga masih sama om. Dia di harian juga selain gak gacor, dia nggak fighter, di gantangan pun nggak mau bunyi om. Nah oke, kita melangkah ke poin yang ketiga, yaitu penjemuran ya. Kita bisa berikan penaikan penjemuran yang tadinya mungkin 2 ataupun 3 kali dalam 1 minggu. Nah kita bisa naikkan, pokoknya ya ini menyesuaikan lah ya dengan jumlah penjemuran yang kalian berikan pada burung kalian masing-masing gitu ya. Nah setelah dirawat 1 minggu itu gimana hasilnya. Nah dari ketiga poin ini pasti akan ketemu om ya. Jadi kita ke langkah extra fooding atau pemandian atau penjemuran. Nah kita kombinasikan dengan istirahat. Di sini pasti akan ketemu. Setelah ketemu gacor di rumah, nanti ketemu juga nggak di gantangan. Nah pasti itu akan ketemu. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.